Netizen dikejutkan dengan munculnya video live Facebook dari Ibunda Dr. RG yang menunjukkan hal tak senonoh. Ibu dari seorang dokter selebgram yang sering flexing kekayaan. Kata pengikutnya, Nicky Bull mendapatkan didikan menjadi anak yang soleh-solehah. Loh, kok jadi residivis, kok jadi kriminalisme? Makanya hebat banget sayang. Orang tuanya DRZ, walaupun dia mempunyai fiber seperti itu, tetapi dia bisa mendidik anaknya, sukses mendidik anaknya luar biasa ya. Masa ada ya seorang embok-embok bisa bilang Nikita Mirzani itu mamanya Germo? Sialan. Tapi akan adanya pertarungan di balik layar, yaitu backingan mereka masing-masing. Ini pula yang akan mengakibatkan akan sulit untuk menyentuh masing-masing orang tersebut. Hakim hati-hati, Mahkamah Agung juga, Ketua Mahkamah Agung mohon bantuannya. Saya yakin Bapak orangnya amanah. Jangan sampai kalah karena negara tidak bisa dikalahkan oleh orang-orang atas nama uang lalu bisa membeli. 2. Suami gue punya jabatan, maaf ya, bukan gue pamer ya. 3. Gue politikus partai besar, jabatan gue nggak macem-macem, nggak kaleng-kaleng. 3. Pendidikan gue juga nggak kaleng-kaleng. Nah itu yang mendukung Nikita Mirzani ya. Produknya itu yang katanya di review sama Nikita Mirzani bukan punyanya RG. Kan mereknya kan memang semuanya kan pakai nama dia tuh. Produk itu punyanya PT-nya. PT Glavicia itu ternyata. Nah si PT Glavicia ini yang punya suaminya. Kok bukan suaminya yang ngelapor ya? Nggak taunya suaminya ini udah ada pernah kena astagfirullah. Nyambung semuanya guys, baru ngeh gua. Kemarin kita semua tahu, bahkan kita semua dibuat terkejut sama statementnya pengacara Nikita Mirzani bahwa ternyata produk yang direview sama Nikita Mirzani itu adalah produknya PTG, bukan produk RG. Jadi korbannya sebenarnya adalah PTG, bukan RG. Yang harus melapor itu adalah PTG ya. Cuman katanya jadi yang punya PTG ini adalah suaminya dari RG. Katanya dia tidak bisa melakukan pelaporan karena dia pernah terjerat kasus. Nah gue gak akan ngomong kasusnya karena pasti lo semua lebih tahu dari gue. Berarti kan lu kayak ngedorong partner hidup lo itu ke jurang. Kemarin eksepsi tuh kayak gitu ternyata. Ada deal antara Reza Gladys dengan Nikita. Ya. Kok baru udah deal 4M, 2M dikirim langsung dilaporkan. Artinya kan ada jebakan. Ya kan? Kasihan dong. Ini kan namanya Nikita kan dijebak dan dikriminalisasi. Ya. Nah sampai sejauh mana itu nanti terbukti, ya kita lihat aja nanti persidangan akhirnya ya. Tapi kan ada yang kontroversial, gugatan perdatanya jalan tapi pidananya juga jalan, padahal di surat edaran Mahkamah Agung sudah diatur. Ada edaran dari Mahkamah Agung mengatur tentang penanganan perkara pidana yang berkaitan dengan perkara perdata, khususnya terkait penangguhan atau penundaan pemeriksaan perkara pidana jika ada sengketa pemeriksaan pidana. Jadi garis besarnya, kesimpulannya, jika sidang pidana belum bisa dilanjutkan jika masih ada sidang perdata yang masih belum diputuskan. Jadi istilah dikecilkan lagi, istilahnya perdata dulu, stop pidananya, baru setelah perdatanya selesai, baru pidananya lanjut. Begitu, ada tuh edarannya. Yuk cari tahu yuk. Tuh, ya. Semoga cus, kalau mau pidananya cepat, pihak sebelah Dokter Grey, kalau mau cepat pidananya, hadir dong sidang perdatanya biar cepet. Nikita Mirzani orang baik, suka kasih sumbangan. Nikita Mirzani pasti bebas. Nikita Mirzani nggak bersalah. Dokter Reza pasti kasih amplop tebal ke Polela, ke jaksa, makanya Nikita di penjara. Dokter Reza juga harusnya ikut diperiksa karena produk dia jelas-jelas berbahaya, overclaim cenah.
Banyak banget yang komen begitu di VT gua. Gimana ya jelasinnya? Lo ngerti gak sih kalau kasusnya Dr. Reza yang produknya misalnya berbahaya, itu beda sama kasus tindak pidana yang sekarang lagi dijalanin sama Nikita. Jangan mentang-mentang misalnya produknya Dr. Reza itu bahaya, terus Dr. Reza berhak untuk diancam gitu. Terus karena mentang-mentang Nikita suka ngasih sumbangan ke orang-orang, semua tindakan kriminal yang dia lakuin bisa dibenarkan gitu. Jangan goblok ah. Nikita Mirzani kalau bebas aja, kata gue heboh dunia, sumpah. Ini sekarang nih ya kan banyak orang yang ngomong kayak, oh Nikita Mirzani masuk penjara gitu, sosmed tuh adem ayem, nggak ada keributan A, B, C, D, apa segala macem gitu ya kan. Dan terus juga yang ngebenci Nikita Mirzani juga pada tepuk tangan, bikin pesta lah. Dulu aja ada yang sampai belah tumpeng kan, kayak gitu kan. Nah sekarang pasti kayak, aduh banyak deh yang kayak gitu. Tapi nih ya kan musuh-musuhnya Nikita Mirzani juga lagi pada adem ayem kata gue. Adem ayem, kayak hidupnya tenang. Ya iyalah hidup lu tenang, karena nggak diganggu kan. Mau lu ngelakuin hal salah kek, mau lu ngelakuin hal dosa kek, apa segala macem kayak, ya udah nggak ada Nikita Mirzani ini gitu. Tapi pasti kalau misalnya Nikita Mirzani bebas nih, heboh lagi. Duh gue harus ngeluarin duit berapa miliar lagi ya biar dia tuh masuk penjara lagi, ini lagi, itu lagi. Kata gue kayak, hidup lu takutnya sama Nikita Mirzani, takut sama Tuhan pak. Kasus Nikita Mirzani makin memanas. Seorang peramal terkemuka membeberkan akan ada kehebohan besar baru terhadap kasus yang lagi bergulir ini. Peramal itu mengatakan akan ada serangan-serangan hebat di belakang layar dalam kasus ini. Akan banyak bermunculan backingan dari kedua belah pihak yang saling membela satu sama lain. Tak lama peramal itu berucap, muncul Tessa Mariska yang mengatakan bahwa ada salah satu partai besar yang akan mensupport dukungan penuh kepada Nikita Mirzani. Tak hanya itu, ada seorang perwira TNI, suami dari Tessa, yang ikut turun gunung mensupport Nikmir. Setelah sidang eksepsi Nikmir dibacakan, muncul fakta baru bahwa ternyata produk overclaim berbahaya yang dikasuskan selama ini adalah bukan produk milik Reza, melainkan produk milik suami Reza, dan dijual menggunakan nama perusahaan Gladfish, yang itu juga perusahaan milik suami Reza. Anehnya, kenapa yang melaporkan kasus Nikmir ini adalah Reza Gladys, bukan suami dari Reza sendiri? Ternyata, netizen membongkar fakta menghebohkan ini, dan berbondong-bondong netizen membela Nikita untuk segera dibebaskan dan memenjarakan mafia skincare yang sebenarnya. Satu kata buat si abu-abu, fuck you, fuck you, fuck you, fuck. Bebaskan Nikmir, bebaskan. Fuck you kau, fuck you. Sudah dilihat tadi siang bagaimana kan demonya, ada demo yang tidak jelas. Kalau dibilang demo itu menghadangin, itu enggak. Demo juga cuman sebaris dan lalu lintas tetap lalu lalang gitu ya. Karena aku ada di situ dan aku juga berdiri di situ. Dan demo itu juga tidak menghalangi lalu lintas, tidak menghalangi orang datang ke persidangan, ya Pak. Ini aku yang ada di sana. Menurut aku loh, untuk datang, jika memang benar datang, nggak mungkin terhadang. Karena apa? Satu, yang demo nggak sampai 5 menit.